Ya, jadi dengan sistem manajemen K3 yang baik, misalnya dilakukan pengendalian sehingga tidak terjadi risiko ini merugikan atau loss Mbak Nia ya. Jadi menimbulkan kerugian baik itu materi, kemudian kita yang sakit atau mungkin semoga aja tidak cacat permanen. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi intinya itu, jadi memotong hazard itu atau bahaya itu tidak menjadi risiko dengan sistem manajemen K3 yang baik. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Ibu Susilowati Dwi Lestari, SKM. Kepala Unit K3 RSUD Jombang. Membahas tentang penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara RSUD Jombang Menyapa. Seperti biasanya, setiap 2 minggu kita selalu memberikan edukasi. Materi-materinya biasanya terkait dengan penyakit atau materi-materi tertentu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Untuk kali ini kita akan mengupas tentang penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Pada hari ini saya ditemani oleh narasumber, beliau adalah Kepala Unit K3RS. Selamat pagi, Bu Susilowati Dwi Lestari, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nggih, Bu, nggih. Selamat pagi, Mbak Nia. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin mau menyapa dulu sebentar, Ibu, ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat. Salam K3. Oh gitu ya, jadi sekarang ada salamnya gitu ya. Kalau K3 memang salamnya K3 ini artinya zero accident, maksudnya biar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke, berarti kita mungkin bisa bareng-bareng, Bu. Salam K3. K3. Oke, siap. Materi kita mengupas tentang penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja ya, Bu Susi, hari ini. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu sebagai awalan informasi ke masyarakat tentang kesehatan kerja itu apa sih kira-kira, mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih Mbak Nia. Jadi yang dimaksud dengan kesehatan kerja di sini adalah suatu upaya bagaimana di tempat kerja itu semua jadi sehat, tidak mengalami gangguan kesehatan, dan serta terbebas dari pengaruh buruk dari pekerjaan yang dikerjakannya. Mungkin seperti itu Mbak Tina. Jadi bagaimana kita kerja enak dan lain sebagainya, nyaman, tentunya sesuai dengan SPO yang ada, sehingga terbebas dari penyakit akibat kerja. Oke, terbebas dari penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu tadi kan kita sudah membahas tentang kesehatan kerja itu kayak gimana sih ya. Selanjutnya kita coba masuk ke penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu seperti apa, Bu? Seperti kita ketahui bahwa di rumah sakit ini adalah padat modal, sumber infeksi, sumber infeksi juga. Jadi kita untuk melakukan itu ada beberapa tahapan. Jadi di sini kita tentunya ada bahaya-bahaya yang banyak dan ada risiko-risiko yang lumayan banyak juga. Jadi tahapannya ada beberapa, kita lakukan supervisi. Di situ ada bahaya fisik, misalnya ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomi, psikososial. Jadi misalnya ada bahaya fisik, lantai licin. Nah, itu adalah bahaya-bahaya yang bisa menimbulkan risiko-risiko nantinya terjadi. Kalau misalnya hubungannya dengan penyakit akibat kerja, misalnya di area pekerjaannya itu ada suara bising, misalnya di area genset, atau misalnya yang di tempat-tempat yang membutuhkan las, pekerjaan mengelas. Nah, itu kalau misalnya kita tidak menggunakan proteksi secara dini, misalnya pakai APD yang benar dan lain sebagainya, bisa menimbulkan ketulian. Itu salah satu contohnya untuk dari bahaya fisik. Ada yang
bahaya kimia, adanya tumpahan B3 misalnya, atau misalnya ada radiasi dan lain sebagainya, itu salah satu adalah bahaya kimia. Kemudian juga ada bahaya biologi, misalnya ada virus, yang sekarang misalnya COVID-19, ada teman-teman yang menangani itu pastinya bisa juga terpapar virus COVID-19, akhirnya timbullah penyakit akibat kerja mungkin. Terus mungkin ada penyakit-penyakit yang lain bisa disebabkan ya Bu ya, misalnya kayak kanker gitu, mungkin bisa termasuk enggak Bu ya? Mungkin karena terpapar terlalu lama gitu akhirnya kanker, kemudian kayak penyakit yang berdasarkan target organ gitu, mungkin ada apa enggak? Bisa juga Mbak Nia, cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini, apakah dia nanti masuk penyakit akibat kerja atau enggak. Jadi ada perpresnya, ada PP-nya yang mengatur. Jadi nomor PP nomor 7 tahun 2009 tahun 2019 pasal 3, bahwa untuk mendiagnosa apakah ini memang benar-benar penyakit akibat kerja, misalnya kankernya karena penyakit akibat kerja atau bukan, itu dari surat keterangan sehat dan diagnosanya ditentukan oleh Bapak Ibu dokter yang kompeten di bidang kesehatan kerja. Jadi memang ada, cuman harus melalui tahapan-tahapan apakah itu memang benar penyakit akibat kerja atau bukan. Jadi misalnya yang jelas, misalnya kita mengangkat pasien dengan posisi yang nggak benar, itu termasuk ada cedera, ada cedera punggung dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya lama-lama akan jadi penyakit akibat kerja. Misalnya kita berada di komputer terlalu lama berapa jam, nah ini juga akan mengakibatkan gangguan pada organ tubuh kita. Gitu. Jadi kalau nggak semua penyakit itu bisa didiagnosa penyakit akibat kerja ya Bu ya. Jadi harus ada kriteria tertentu yang tadi sudah dijelaskan di Permenkesnya ya Bu ya. Kemudian setelah itu mungkin ada nggak Bu, kita mungkin materi kali ini lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat nakes ya Bu ya, terutama untuk nakes sebagai pelayan kesehatan, di mana semua nakes kita setiap hari selalu berinteraksi dan bersinggungan dengan virus ya Bu ya, kemudian bahaya-bahaya yang lain, pajanan-pajanan yang lain, sehingga itu nanti akan beresiko menimbulkan penyakit akibat kerja. Dan tidak kita pungkiri juga kalau resiko yang ada di vaskes, resiko tempat kerja yang ada di vaskes itu jauh lebih tinggi ya Bu ya dari tempat-tempat yang lain. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa di tempat yang lain juga tinggi, tapi memang rumah sakit itu kan memang tempatnya penyakit mungkin ya Bu. Ada enggak Bu kira-kira kiat-kiat atau langkah pencegahan yang bisa dilakukan agar tenaga pelayan kesehatan yang ada di vaskes-vaskes ini tidak gampang terpapar sehingga mereka bisa terbebas dari penyakit akibat kerja? Yang jelas kita harus melakukan beberapa pencegahan. Jadi yang seperti yang kita ketahui bahwa rumah sakit itu adalah tempat-tempat yang beraneka ragam, bisa menimbulkan, yang jelas bisa menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri dan untuk semua yang ada di lingkungan rumah sakit tentunya, untuk semua. Jadi nggak hanya pekerja tentunya. Jadi pertama kita harus melakukan health promotion ya, misalnya untuk diri kita sendiri. Jadi pencegahan secara primer ini dari kita sendiri, bagaimana perilaku hidup kita, bagaimana perilaku dengan pekerjaan kita, apakah mematuhi yang dengan standar operasional prosedur, kemudian bagaimana kita menjaga kesehatan, misalnya dengan berolahraga secara teratur tentunya agar tubuh kita tetap sehat. Jadi merupakan perisai atau benteng agar tidak mudah terkena penyakit. Kemudian juga makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup, itu adalah salah satu yang memang harus kita lakukan sendiri. Kemudian ada lagi yang dengan cara sekunder, misalnya mematuhi SPO, kemudian bekerja sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak misalnya tidak sembarang yang harus kita
nggak semuanya dikerjain gitu Bu ya. Semua dikerjakan. Misalnya ini bukan bidang kita, nah itu nanti, atau misalnya kita belum punya sertifikat untuk melakukan itu, nah itu juga tidak boleh kita lakukan. Dan kita juga harus apakah bahaya-bahaya yang ada ini nanti berisiko, nah itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang jelas APD Mbak Nia, jadi APD itu penting. Jadi jangan kita merasa aku sudah salah satunya COVID misalnya, saya sudah vaksin, booster 3 kali dan aman. Nah gitu, ini tidak boleh kita lakukan. Tetap kita harus proteksi diri kita dengan APD. APD tentunya juga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau di ini ada PMK-nya, ada peraturannya. Jadi standar APD untuk siapa, misalnya yang bekerja dengan tingkat kebisingan yang tinggi, atau misalnya panas, misalnya di tempat pengolahan makanan itu kan sangat panas, nah itu bagaimana APD-nya yang harus digunakan, kemudian berhubungan dengan api, atau misalnya dengan komputer dan lain sebagainya, itu juga harus kita perhatikan. Jadi di PMK-nya nomor 52 tahun 2018 itu sudah diatur di situ bagaimana tentang keselamatan kesehatan kerja di fasilitas kesehatan. Oh gitu. Terus di samping itu juga ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pra bekerja juga harus dilakukan sebelum kita bekerja. Bagaimana dilakukan pemeriksaan, apa ada penyakit yang penyerta dan lain sebagainya, itu juga kita lakukan. Misalnya di awal kita ada gangguan, nah nanti kalau menempati posisi yang kurang pas malah akan menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian juga tentunya imunisasi yang terpenting. Salah satunya kalau yang selain untuk vaksin COVID ada hepatitis misalnya, seperti itu. Jadi hal-hal itu yang dilakukan untuk melakukan pencegahan agar kita tidak terjadi atau tidak mengalami penyakit akibat kerja. Berarti kalau bisa disimpulkan tadi ada 3 ya Bu ya pencegahannya. Pencegahan primer itu lebih ke kita sendiri ya Bu ya, bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana makan bergizi, bagaimana kita beristirahat gitu, bagaimana kita olahraga. Nah ini kayaknya yang sulit ya Bu ya. Mungkin saran kami, kita seharusnya meluangkan waktu untuk berolahraga meskipun cuma sebentar ya Bu ya. Karena saya sendiri juga sekarang baru sadar bahwa ternyata olahraga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh Bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu terkait dengan apa tadi Bu? Kepatuhan terhadap undang-undang, SPO, regulasi yang ada ya Bu ya. Karena regulasi atau peraturan yang ada itu dibuat untuk melindungi kita, untuk melindungi tenaga kesehatan. Jadi kalau kita sebagai tenaga kesehatan, kita bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, otomatis kita aman gitu Bu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier itu dengan adanya pemeriksaan sebelum ya Bu ya, pra bekerja gitu. Kemudian pemeriksaan berkala gitu ya. Kemudian itu tadi tentang penyakit akibat kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah kecelakaan kerja Bu ya. Kalau kecelakaan kerja itu biasanya ada kaitannya dengan keselamatan kerja. Mungkin bisa dijelaskan sebentar tentang keselamatan kerja itu bagaimana, kecelakaan kerja bagaimana, dan kaitan keduanya bagaimana. Monggo silakan. Iya Mbak Nia. Jadi seperti tadi yang disampaikan Mbak Nia ada beberapa, cuman ini tetap ada kaitannya dengan kesehatan kerja. Jadi kalau keselamatan kerja ini bagaimana upaya tetap Mbak Nia, jadi tetap upaya untuk melindungi pekerja yang ada di tempat kerja itu, kemudian orang lain yang berada di tempat kerja itu juga, kemudian lingkungan, bahan-bahan produksi, material, lingkungan kerjanya ini biar tetap selamat. Jadi produksinya kalau misalnya di rumah sakit tentunya pelayanannya ini tetap bisa berjalan dengan lancar, dengan kondisi semua yang ada di tempat kerja ini dalam kondisi yang selamat gitu. Terus kalau yang kecelakaan kerja sendiri gimana Bu? Jadi kalau misalnya kita selamat, tentunya kita terhindar dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Jadi kalau kecelakaan kerja adalah suatu keadaan atau kejadian yang
tidak kita inginkan dan tentunya menimbulkan kerugian, bisa material, bisa kita ya semoga aja tidak ya, misalnya cacat diri dan lain sebagainya. Tentunya nanti akan berdampak atau mengganggu proses pelayanan yang ada di rumah sakit. Oke, siap. Terus tadi itu kan yang penyakit akibat kerja, ada penyebabnya nggih Bu ya. Kalau yang selanjutnya terkait dengan kecelakaan kerja itu ada penyebab yang mendasari enggak Bu, kira-kira apakah sama atau bagaimana? Tentunya sama. Jadi intinya juga ada penyebabnya. Kalau yang tadi ada penyebabnya itu misalnya dari bahaya fisik, bahaya kimia dan lain sebagainya untuk kesehatan kerja. Tapi kalau yang di kecelakaan kerja ini ada bahaya-bahaya atau penyebabnya yang misalnya salah satunya adalah kondisi yang tidak aman atau unsafe condition. Jadi misalnya kalau di kita ada pintu yang misalnya mau roboh, nah ini kondisinya nggak aman, ini yang unsafe condition. Itu nanti bisa menimpa orang yang lewat di situ. Itu yang dimaksud dengan unsafe condition. Tapi kalau misalnya unsafe action yang kita tidak action ya, aktivitas yang tidak aman, misalnya salah satunya itu tadi kita tidak patuh dengan SOP yang kita buat, atau misalnya kita seharusnya pakai APD yang lengkap misalnya level berapa itu, tapi kita lalai, ataupun kadang-kadang kita juga ceroboh. Nah itu adalah action ya, unsafe action atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah itu salah satunya bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya kalau di rumah sakit ini kecelakaan kerjanya misalnya karena kita tidak patuh atau mungkin karena ceroboh, akhirnya pas tertusuk jarum. Nah itu salah satunya. Mungkin itu yang harus diperhatikan Mbaknya. Meskipun kecil ya, tertusuk jarum, dampaknya ini bisa besar ya. Salah satunya misalnya kebetulan pasiennya dengan penyakit infeksius. Nah ini akan bisa menyebabkan hal-hal atau kerugian yang nantinya bisa material dan lain sebagainya. Beda antara penyakit akibat kerja dan penyakit kecelakaan kerja. Berarti kalau yang penyakit kecelakaan kerja itu karena unsafe dalam tanda kutip itu tadi ya Pak? Iya, kalau kecelakaan kerja karena memang kondisi-kondisi yang tidak safe, tidak mendukung, aman, tidak aman misalnya, atau aktivitas yang kita lakukan ini tidak mematuhi itu tadi, kita ceroboh atau kita lalai atau keburu-buru misalnya, itu salah satunya. Mungkin ada, kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang jenis-jenis penyakit akibat kerja ya Bu ya. Kalau sekarang jenis-jenis penyakit akibat kecelakaan kerja itu apa aja? Kecelakaan kerja maksudnya? Iya, kecelakaan, penyakit akibat kecelakaan kerja, benar. Bukan penyakit berarti ini, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja berarti bukan penyakit akibat. Kecelakaan kerja misalnya. Di situ ada AC yang air bocor misalnya ya, yang bocor misalnya, terus akhirnya netes. Nah posisi di situ ada yang lewat, akhirnya kepleset, patah misalnya salah satu. Nah itu yang disebut yang kita ini adalah kecelakaan. Gitu, accident. Jadi misalnya bagaimana cara menanggulanginya, tentunya nanti ada, tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pasang pertama dulu safety sign, safety sign dulu untuk pengamannya. Kalau misalnya ada kondisi yang tidak bisa langsung kita perbaiki, amankan lingkungan dulu. Diamankan lingkungan. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan kecelakaan kerja. Misalnya tertusuk jarum. Nantinya tidak menimbulkan kalau misalnya nggak ada masalah infeksi dan lain sebagainya, tidak menimbulkan penyakit akibat kerja. Hanya kecelakaan misalnya tergores atau misalnya yang tadi di tempat pengolahan makanan ya, potong-potong karena terlalu cepat tuh. Ya, terlalu cepat, mungkin diburu-buru, tangannya terpotong, lambat, akhirnya teriris, tergores dan lain sebagainya. Itu adalah kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itulah hal yang tidak kita kehendaki, yang akhirnya merugikan kita. Siap. Berarti mungkin itu tadi bedanya. Iya, bedanya. Kalau penyakit akibat kerja itu harus kita
nanti dokter yang punya expert di bidangnya untuk mendiagnosa. Jadi gitu. Apakah ini memang benar-benar penyakit akibat kerja? Mungkin bisa saya contohkan mungkin Mbak Nia biar nggak ini. Jadi kalau penyakit akibat kerja, misalnya kita ada yang berhadapan di komputer dengan waktu yang lama, terus menerus, itu akhirnya ada gerakan-gerakan yang statis di situ. Nah, biasanya sini misalnya tuh, sama leher. Ada JRS. Tapi kalau sekarang apakah memang benar di komputer atau kita terlalu banyak main HP misalnya? Nah itu juga. Nah itu gunanya yang tadi ada di PP pasal 7 tadi diatur di tahun 2019 diatur apakah ini diagnosanya masuk penyakit akibat kerja atau kelalaian kita. Siap. Oke. Jadi itu tadi mungkin sudah jelas ya perbedaannya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kalau penyakit akibat kerja itu akibat kita bersinggungan dari berbagai macam kondisi tadi yang sudah disiapkan, yang kita selalu terpapar ya Bu ya, disiapkan. Kita maaf kita selalu terpapar, kemudian akhirnya timbul kayak gejala-gejala biologis, kemudian keluhan-keluhan itu nanti akan didiagnosis oleh dokter ya Bu ya, diperiksa oleh dokter, kemudian dia diagnosis apakah penyakit tersebut akibat kerja, apakah cara kerja yang salah atau karena gimana gitu. Dengan tentunya saya potong Mbak Nia, tentunya dengan tahapan yang banyak. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan apakah ini penyakit akibat kerja, enggak. Jadi misalnya di situ nanti juga dilihat juga uraian tugasnya apa. Misalnya sesuai nggak uraian tugasnya. Nah itu juga. Jadi kalau misalnya COVID, ternyata dia memang di ruang perawatan. Itu juga ternyata memang benar-benar karena penyakit akibat kerja, karena dia COVID-nya. Itu juga diatur di dalam Permenkes itu BMK. Jadi BMK nomor 327 tahun 2019 itu menetapkan memang bahwa COVID itu sebagai penyakit akibat kerja. Cuman harus dilihat lagi apakah memang benar-benar dia bersinggungan dengan pasien-pasien yang dengan COVID. Oke, selanjutnya kalau yang kecelakaan kerja tadi berarti karena unsafe condition ya Bu ya. Contohnya tadi misalnya kita lewat kemudian ternyata di situ ada pintu atau kondisi di sekitar yang nggak aman, kemudian kita akhirnya jadi fraktur, patah tulang maksudnya, atau kita tergores jari dan sebagainya, mengangkat beban yang terlalu berat gitu. Terus akhirnya terus punggungnya mungkin cedera gitu Bu ya. Seperti itu. Selanjutnya gini Bu, tadi kan mungkin langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja itu apa aja Bu kira-kira? Jadi kecelakaan kerja yang seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak bahaya-bahaya yang risiko yang ada, yang harus dilakukan di sini adalah untuk melakukan manajemen risiko. Jadi kita identifikasi bahaya, kita menetapkan dulu ruangan-ruangan yang atau misalnya ini banyak risiko-risiko yang mungkin disebabkan dari pekerjaan itu sendiri. Jadi mulai menetapkan konteksnya itu apa, kemudian mengidentifikasi risiko yang ada. Jadi menetapkan risiko yang ada, kemudian menganalisa, kemudian dari kalau sudah dianalisa kita evaluasi, baru kita identifikasi risikonya itu, kemudian kita tetapkan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Itu yang pertama. Ada lagi misalnya kita melakukan surveillance atau supervisi bahaya-bahaya yang ada di rumah sakit itu apa misalnya. Nah, cara-cara pencegahannya bagaimana itu harus kita misalnya ada atap yang mau jebol misalnya salah satu. Kalau misalnya kita tidak lakukan supervisi, tidak tahu, nah ini sebenarnya apakah masuk bahaya? Sebenarnya itu nanti akan tetap jadi bahaya kalau tidak ada interaksi dengan manusia. Tapi begitu ada orang yang lewat di situ, akhirnya bisa jatuh dan terkena. Mungkin bisa pekerjanya atau pengunjungnya. Nah itu kan bisa membahayakan. Jadi sebenarnya kan yang harus kita jaga adalah semua yang ada yang masuk di sini, termasuk pasien, pengunjung, tenaga kesehatan itu sendiri dan lingkungannya.
Kemudian yang harus kita lakukan lagi itu adalah di samping yang tadi sudah kita bicarakan itu adalah dengan sistem manajemen yang benar. Jadi misalnya ada kerusakan, kita langsung perbaiki seperti itu. Kemudian ada regulasinya yang mengatur untuk itu. Jadi kita tidak aman bekerjanya karena memang sesuai dengan regulasi. Dan ada lagi identifikasi bahayanya atau resikonya ini sesuai dengan hierarkinya. Jadi kita lakukan misalnya dengan cara substitusi, misalnya alat ini membahayakan, berarti ini kita cari alat yang misalnya pengganti. Ini bising ya, misalnya kita cari alat-alat yang nggak terlalu bising, yang tidak terlalu aman, bising, jadi tidak mengganggu kesehatan. Kemudian kita ada lagi sistem dieliminasi, misalnya dibuang bahayanya itu sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Gitu. Kemudian lagi yang terpenting adalah dari manajemen. Jadi yang tadi seperti disampaikan APD-nya harus tetap digunakan. Jadi makanya kita tidak bosan-bosan mengingatkan APD tetap harus digunakan atau protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Dipatuhi. Kemudian ada yang lain misalnya pasang safety sign, tanda-tanda atau brosur-brosur atau poster-poster yang memang untuk biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang terpenting lagi juga di samping APD yang tadi kita konsultasi atau penyuluhan kepada masyarakat bahwa memang untuk menjaga keselamatan adalah penting. Oh gitu, oke. Berarti kalau upaya pencegahan kecelakaan kerja itu dimonopoli oleh manajemen risiko ya Bu ya. Salah satunya itu. Jadi karena banyak juga. Jadi sebenarnya di sistem manajemen K3-nya gitu. Ya, sistem manajemen K3-nya itu salah satunya adalah masuk juga manajemen risiko tentang bahaya itu. Jadi kalau bahasa mungkin dari tenaga kesehatan yang bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat, bukan masyarakat ya, banyak kan tenaga kesehatan ya Bu ya, kalau cakupan sasaran kita hari ini itu hazard Bu ya bahasanya, bahaya atau hazard biasanya kita nyebutnya hazard lah. Itu kita salah satu pencegahannya adalah dengan cara manajemen risiko, di mana kita mungkin semua sudah tahu seperti yang dikatakan oleh Bu Susi tadi, kalau manajemen risiko dalam akreditasi rumah sakit standar KARS sendiri prosesnya adalah satu, identifikasi resiko mungkin Bu ya. Kita identifikasi dulu kira-kira bahaya apa sih yang ada di sekitar yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja Bu, begitu mungkin ya. Kemudian nanti setelah itu kita menganalisis ya Bu ya, dianalisa kayak gini nanti dampaknya kayak gimana gitu, berat, sedang, ringan. Gitu nanti. Terus habis itu kita evaluasi, habis itu kita pengendalian resikonya biasanya itu dengan regulasi ya Bu ya, atau dengan cara apa Bu kira-kira kayak tadi sudah dijelaskan kayaknya. Regulasinya macam-macam, bisa kita mengganti alat-alat yang membahayakan itu, meminimalisir. Kemudian ada yang rekayasa engineering. Jadi misalnya modifikasi alat itu tapi tetap sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Jadi tidak bisa kita modifikasi minimalis misalnya ini. Jadi tetap bagaimana proses itu bisa jalan tapi sesuai dengan undang-undang. Siap. Biar bisa melindungi kita, tidak misalnya di luar. Kadang-kadang ada yang dimodifikasi karena memang untuk menghemat biaya, tapi tidak standar. Gitu. Jadi tetap sesuai dengan standar. Tetap standar Bu ya Haryusan. Jadi tetap standar mutu itu yang diutamakan. Setelah itu mungkin nih Bu, yang terakhir ya. Kalau seandainya di lapangan atau di ruangan-ruangan nanti ada kejadian, itu apa sih yang harus dilakukan dulu gitu? Seperti yang tadi Ibu bilang kan, amankan lingkungan dulu gitu. Tapi kan terkadang orang-orang itu nggak ngerti, kadang-kadang yang didulukan itu sakitnya duluan gitu. Jadi mungkin bisa diberi step-stepnya, pertama harus gimana, kedua harus gimana gitu. Langkah-langkah
bila terjadi kecelakaan akibat kerja di rumah sakit. Ya, jadi yang harus kita lakukan bila terjadi kecelakaan akibat kerja di rumah sakit itu ya semoga aja tidak terjadi ya Mbak Nia ya. Kita berharap nakes atau tenaga kesehatan kita melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya, jadi terhindar dari kecelakaan kerja. Kalau toh terjadi, itu yang harus dilakukan adalah kepala unit atau kepala instalasi, kepala ruangan melapor ke K3. Kemudian yang bersangkutan dimohon untuk ke IGD dilakukan pengobatan atau misalnya tergores, tertusuk, misalnya ada luka bakar dan lain sebagainya, dibawa ke IGD. Kemudian K3 melakukan investigasi kronologi kejadian dari kecelakaan kerja tersebut. Kemudian jadi ini misalnya di yang bersangkutan ketusuk jarum, kita kenapa, di mana, kapan kejadiannya, kemudian kita ada formnya sendiri untuk dilakukan kronologi yang tadi. Kemudian yang bersangkutan ini kita lakukan, jadi kita analisa nanti bersama dengan tim PPI apakah terjadi infeksius atau tidak. Kemudian dilakukan pengobatan, misalnya apakah perlu, misalnya jadi dari setelah dilakukan pemeriksaan di IGD, kemudian dilabkan, dilakukan pemeriksaan lab, kemudian misalnya dilihat nih statusnya pegawai ini apakah sudah vaksin atau belum, baru kita beri vaksin, misalnya hepatitis dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi intinya tetap koordinasi dan lapor. Jadi kadang-kadang takut melapor nanti salah karena kita salah. Nah, budaya ini yang harus kita hilangkan karena memang kecelakaan, siapa yang mau celaka? Kadang-kadang sudah kita hati-hati, ternyata celaka juga. Nah, ini kan juga yang tidak kita inginkan. Jadi semua kalau terjadi gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja, segera melapor, bisa ke K3 atau ke PPI atau ke teman-teman misalnya ke IGD. Dan ini juga kalau misalnya nanti bisa saya sampaikan, kalau ada BPJS Ketenagakerjaan atau yang BPJS itu bisa difasilitasi. Cuman tahapnya juga harus ada saksi-saksi. Misalnya salah satu ini ada kejadian kecelakaan kerja, misalnya terpercik pembersih lantai. Ternyata nggak ada saksinya. Nah, apakah benar-benar ini kecelakaan kerja atau dia bercerita yang tanda kutip? Nah, itu yang tidak kita ingin. Jadi tahapannya ada saksinya 2 orang, kemudian nanti ada berita acaranya dan lain sebagainya. Jadi tetap bahwa kecelakaan kerja itu memang benar-benar dilakukan pada jam kerja. Jadi tidak usah takut melapor apapun kejadiannya, karena memang kecelakaan ya memang hal yang tidak kita inginkan. Musibah siap. Jadi mungkin langkah-langkah yang perlu saya garis bawahi tadi mungkin itu ya Bu ya. Jangan takut melapor, dan jangan lupa untuk koordinasi karena saya kok dari tadi banyak nya sih. Maaf ya. Kita itu kebiasaan kalau kita temui di tenaga kesehatan itu banyak takut melapor karena nanti ditakutkan nanti jangan-jangan kita nanti yang disalahkan atau gimana gitu Bu ya. Karena pekerjaannya tidak sesuai. Gitu. Belum tentu. Karena belum tentu, ya betul. Kadang itu kita sudah sesuai, tapi namanya musibah. Mungkin yang salah adalah sistemnya ya Bu ya. Sehingga kalau misalnya kita melapor, nanti itu bisa dijadikan evaluasi oleh manajemen atau oleh komite yang lain, sehingga nanti mungkin kebijakannya akan diperbarui dan disesuaikan. Misalnya gitu Bu ya. Jadi bagi para tenaga kesehatan ketika bertugas, kami minta untuk tidak takut melapor, budayakan melapor, itu sangat penting karena dalam
standar akreditasi rumah sakit sendiri juga di situ disebutkan bahwa kita wajib melapor ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan takut untuk melakukan koordinasi. Koordinasi tetap harus dilakukan, baik itu dengan K3, RS atau dengan komite PPI ya Bu ya. Begitu. Cuma langkah-langkah pencegahannya tadi mungkin kalau saya simpulkan tadi, mungkin kalau ketika ada pertama datang jeret kecelakaan terjadi, mungkin kita amankan lingkungan dulu sehingga nggak memperparah ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kita lapor ke atasan Bu ya, kita lapor ke atasan, kemudian nanti korban kita bawa ke IGD untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu kepala ruangan atau K-Tim melapor ke K3RS untuk dilakukan investigasi, karena investigasi. ini nanti hubungannya dengan kronologinya ini kalau misalnya untuk diklaim di BPJS Ketenagakerjaan itu diperlukan itu. Jadi di ada kronologinya, bagaimana kejadiannya, jam berapa dan lain sebagainya, kenapa. Terus ada tanda tangan 2 orang saksi. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Bu Susi? Ya, terima kasih Mbak Nia. Mungkin bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita yang tadi. Jadi kalau kita berbicara K3 itu adalah apa? Keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang tadi disampaikan. Jadi 2 ini, keselamatan dan kesehatan kerja, ini ada hasad-hasad di situ atau bahaya-bahaya nanti misalnya kesehatan kerja bisa sakit. Kemudian keselamatan kerja kita bisa celaka. Dan semuanya ini akan salah satunya juga property damage, apa kerugian terhadap barang-barang atau yang ada di rumah sakit sehingga mengganggu proses produksi. Di situ tengahnya ada hasad. Hasad ini yang harus kita potong sehingga tidak jadi risiko. Motongnya dengan apa? Dengan sistem manajemen K3. Oh, sistem manajemen ya, K3. Jadi dengan sistem manajemen K3 yang baik, misalnya dilakukan pengendalian sehingga tidak terjadi risiko ini merugikan atau loss Mbak Nia ya. Jadi menimbulkan kerugian baik itu materi, kemudian kita yang sakit atau mungkin semoga aja tidak cacat permanen. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi intinya itu. Jadi memotong hasad itu atau bahaya itu tidak menjadi risiko dengan sistem manajemen K3 yang baik. Jadi dikendalikan. Mungkin itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih Bu Susi, hari ini sudah kerso mampir sejenak di gerai saya. Mungkin jangan bosan untuk lain kali bisa menyampaikan ilmunya ke masyarakat. Soalnya gini nih, saya itu beberapa kali pertemuan di luar gitu ya. Ada yang tanya, gimana sih K3-nya, gimana sih gini gitu. Jadi mungkin biar kami beritahukan kepada pemirsa, biar nggak bosan, biar nggak melulu setiap 2 minggu itu tentang penyakit aja, tentang kasus saja. Terkadang kita ada selingan gitu Bu Susi. Jadi ada beberapa rumah sakit sekitar, tenaga kesehatan sekitar itu pengen tahu K3RS di RSUD Jombang itu kayak gimana sih gitu. Jadi ini kita juga tahu kalau di rumah sakit ada K3. Jangan lupa salam K3. Salam K3. Oke. Jadi kali ini kami memberikan materi sebagai salah satu informasi kepada nakes, kepada rumah sakit sekitar atau mungkin puskesmas, klinik juga ya Bu. Dan juga membawa wawasan nakes sama vaskes kesehatan yang lain tentang pentingnya peran K3 dan upaya pengendalian risiko yang harus dilakukan demi keselamatan bersama. Gitu ya Bu. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat dan salam apa tadi Bu? Salam K3. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa ya subscribe, like dan apalagi ya? Biasanya itu salamnya saya juga lupa. Pokoknya subscribe dan like aja, oke? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.